Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriana, SE and Commerce. Saya adalah salah satu dosen dari Politeknik Negeri Tanah Laut di bawah program studi akuntansi, jurusan komputer dan bisnis. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan akuntansi, kemudian melanjutkan S2 di Curtin University of Technology, Perth, Australia, jurusan Master of Commerce in Management. Mengajar adalah salah satu passion saya. Saya sangat suka mengajar, karena dengan mengajar, dengan berbagi ilmu, tentunya bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Pada PDD UKT PT kali ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama tim teaching akan saya deskripsikan secara singkat. Selain mata kuliah ini, saya juga mengajar technopreneurship, dasar akuntansi manajemen, etika profesi akuntansi, pengantar manajemen, dan komunikasi bisnis. Sistem pengendalian manajemen dengan kode kuliah DII 225 ini diajarkan pada mahasiswa di semester 2, di mana core value dari mata kuliah ini adalah mengetahui proses atau pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Deskripsi mata kuliah pada unit ini yaitu akan memberikan pengetahuan tentang kompleksitas dan sistem kontrol manajemen, transfer pricing, metode penentuan harga transfer, administrasi harga transfer, pengukuran dan pengendalian aset, perencanaan strategis dan penganggaran, kompensasi manajemen, pengendalian strategi diferensiasi, pengendalian manajemen atas proyek, ERP atau Enterprise Risk Management, karakteristik dan perencanaan strategis. Pada mata kuliah ini, untuk teori dan praktikumnya, sudah mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana pembelajaran untuk teori dialokasikan waktu 1 kali 50 menit sebanyak 16 kali pertemuan selama 1 semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk pembelajaran praktikum, mengalokasikan waktu 1 kali 170 menit sebanyak 16 kali pertemuan juga selama 1 semester, termasuk UTS dan juga UAS. Di unit ini, di mata kuliah ini, telah menunjang atau ikut mensupport SKKNI level 2, di mana level 2 ini adalah salah satu unit kompetensi pada uji kompetensi di program studi akuntansi, yaitu teknisi akuntansi junior untuk mahasiswa. Di mana mata kuliah ini juga mensupport untuk unit pada skema menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja, yang mana termasuk dalam elemen kompetensi menerapkan pedoman, prosedur, dan aturan, serta merencanakan penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya. Jadi beberapa bab dari sistem pengendalian manajemen, khususnya dari buku referensi yang sudah saya susun bersama tim, itu membantu mahasiswa dalam melaksanakan uji kompetensi, terutama pada kode unit berikut ini. Sistem pengendalian manajemen, materi-materi sebelum UTS, itu antara lain tentang konsep dasar manajemen, pengendalian manajemen, manajemen kompleksitas, pusat pertanggungjawaban biaya, transfer pricing, mengukur dan mengendalikan pusat investasi, serta proses pengendalian manajemen, khususnya perencanaan strategis dan anggaran. Setelah itu, setelah UTS, maka akan dilanjutkan materi antara lain tentang kompensasi manajemen, strategi diferensiasi, konsep dan pengendalian manajemen, konsep IRM, konsep organisasi jasa, unit bisnis sebagai pusat laba, dan hakikat anggaran, serta kegunaannya. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain presentasi, problem-based learning, cooperative learning, dan assignment. Dan pada saat ini, Politeknik Negeri Tanah Laut concern dengan pengembangan metode pembelajaran problem-based learning, di mana saya salah satu tim penyusun untuk metode pembelajaran itu. Saya juga sebagai salah satu tim dalam penyusunan draft MBKM,
proses belajar mengajar pada kampus Merdeka di institusi. Dan khususan untuk mata kuliah ini akan menuju ke project based learning. Apa yang saya paparkan kali ini dan juga nanti ada contoh video pembelajarannya masih mencakup dari 4 jenis metode pembelajaran yang ada. Sistem pembelajaran setelah kita melewati masa COVID, ini sudah mulai perlahan-lahan offline, jadi ada dalam jaringan, luar jaringan, hybrid, maupun blended system. Jadi secara fleksibel, kami selaku tim teaching akan mencari cara sebagai support dari problem ataupun project based learning, maka kita akan ngeblend dari e-learning maupun secara offline dan online tersebut. Bobot penilaian dari mata kuliah ini untuk teori, di mana sikap terdiri dari kehadiran dan keaktifan itu 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35% juga. Sedangkan untuk praktikum, kita sudah mengacu ke Permendikbud nomor 3 2020, bahwa nilai kerja itu 50% bobotnya, laporan 10%, dan ujian praktikum 40%. Di mana untuk kriteria penilaian sudah disajikan secara lengkap di RPS untuk mata kuliah ini. Referensi yang kami gunakan, yang pertama adalah buku dari perumusan tim sendiri, saya bersama Pak Gali, salah satu dosen di prodi kami, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen, terbitan Manggo Makmur Tanjung Lestari, yang kami publish di 2019, dan juga dari Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan, Management Control System dari McGraw-Hill, Boston. Baik, itu saja paparan singkat tentang saya dan juga mata kuliah yang saya ampuh salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, semoga jaringan aman ya. Kita ketemu lagi di perkuliahan Sistem Pengendalian Manajemen. Topik atau pertemuan ke-13 yaitu Enterprise Risk Management atau manajemen risiko perusahaan ya. More information, wah Ibu ada. Jikalau ada yang masih ingin diskusi lanjut, ada yang mau ditanyakan juga. Sorry Ibu, jelas ya? Oke. Capaian pembelajaran. Oke. Capaian pembelajaran di mata kuliah untuk pertemuan kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar tentang manajemen risiko perusahaan dan implementasinya. Juga mampu melakukan proses manajemen risiko untuk memecahkan studi kasus kehidupan sehari-hari, baik itu personal maupun secara institusi ya. Sebelum itu, kita lihat video deh. Ya, silakan disimak.
Sedih ya. Eh, sudah bangun, tapi ternyata terlambat, cepat-cepat sampai ke kantor, mau absen mati lampu. Nah, kira-kira nih, menurut kalian kalau yang bersangkutan tadi secara konsisten melakukan keterlambatan, kira-kira resiko apa yang akan dihadapi oleh orang tadi? Silahkan. Hilangnya rasa kepercayaan dari atasan, kinerja karyawan yang tidak maksimal. Oke, makasih Mbak Rizky. Yang lain? Mungkin saja gara-gara dia terburu-buru tuh Bu, eh, bisa saja hilang kendaraannya karena kan tadi kan kalau dilihat di video tadi kan kuncinya tertinggal tuh kunci Wah, kendaraannya. Mungkin dampaknya bisa hilang kendaraannya. betul sekali. Makasih Mas Mamun. Yang lain? Mungkin akan dipecat, Bu, resiko terburuknya. Karena konsisten telat ya. Makasih Mbak Syariah. Yang lain? Dia Bu memiliki kebiasaan buruk permanen Bu setiap hari kalau diulang terus. Jadi kuman. Kata bosnya. Iya, bisa jadi Mbak Ita. Makasih. Yang lain ada lagi? Tidak profesional, Bu, di dunia kerja. Jadi menghambat karir dia sendiri. Betul sekali ya. Jadi kalian sudah bisa nangkap konsep dari video tadi. Kalau memang melakukan suatu hal yang sangat merugikan, itu bisa jadi masalah dan tentunya jadi resiko untuk yang bersangkutan itu sendiri ya. Jadi ini relate banget sama pokok bahasan kita kali ini, yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian sudah tahu apa sih sistem pengendalian manajemen itu untuk apa sih dikendalikan. Nah, sekarang ada risiko yang pastinya akan terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberi dampak kepada sasaran yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai. Manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management, topik kita kali ini, yaitu kegiatan organisasi yang terarah dan terkoordinasi terkait dengan pengelolaan risiko. Ya, manajemen risiko umumnya melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, nanti link sudah Ibu bagikan. Ini buku ajar kita yang Ibu susun dengan Bapak Galih, yang sekiranya nanti dari hasil research dan diskusi itu juga disampaikan atau diberikan ke buku ajar kita kali ini. Mas-mas, mbak-mbak sekalian, mudah-mudahan sudah familiar dengan VUCA ini ya, karena kalian anak milenial bergelut di bisnis apapun, di pasar manapun, baik itu secara personal maupun secara institusi, pasti menghadapi yang namanya VUCA ini. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu artinya adalah gejolak. Ya. Gejolak apa aja ya? Yaitu perubahan cepat, sangat dinamis. Ya contohnya masyarakat mungkin dari produk apa yang kita jual, ternyata responnya bermacam-macam. Ya, dinamis banget, teknologi juga berkembang pesat, apa-apa sudah harus update. Dan ketika kita tidak mengikuti, tidak mengetahui cara menghadapi volatility ini ya, siap-siap aja. Akan banyak risiko yang dihadapi perusahaan tersebut dan bisa-bisa jadi bangkrut. Obatnya apa? Jadi ibu bikin gejolak titik 2 itu buat fleksibel. Obatnya adalah buat fleksibel. Flexibility itu penting. Apa yang dimau pasar, apa yang dimau masyarakat, sehingga gejolaknya tadi bisa kita tangkap, otomatis fee yang pertama ini bisa kita amankan. Ini salah satu bentuk manajemen dari resiko ya. Karena VUCA inilah resiko yang ada di dunia bisnis saat ini. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Nggak pasti apa-apanya ke depannya ya. Jadi contoh perang Ukraina Rusia, COVID-19, ekonomi global, sekarang di Eropa lagi housing krisis, harga rent, harga rumah naik semua. Siapa yang bisa memprediksi itu? Semua terjadi gitu aja. Kita selaku pelaku pasar atau pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, kita sudah harus tahu caranya menghadapi uncertainty ini. Obatnya buat produk kita bisa dipahami. Ya. Amazon sudah melakukan ini. Jadi apapun karakteristik dari user atau pasar, walaupun ada COVID, walaupun apa, dia selalu dinamis untuk bisa menghadapi ketidakpastian ini. Ya, sudah banyak sih kita di pendidikan juga mau nggak mau kita harus ngikutin pembelajaran dengan e-learning. Nah, itu sangat bagus ditangkap oleh pelaku
pasar dari teknologi. C, complexity, kompleksitas, kompleks banget pokoknya. Obatnya bangun koneksi. Contoh dari kompleksitas itu ya pesaing baru, regulasi dari pemerintah, pajak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Jadi kita harus tahu ketika dunia yang kita masuk ini kompleksnya kayak gini, apa obatnya? Bangun koneksi. Vendor kita keep ya untuk mengamankan logistik. Kemudian user juga, pemakai atau konsumen kita jaga ya. Pesaing kita jadikan mitra sehingga dalam menghadapi segala hal yang kompleks ini kita bisa hadapin ya. Terakhir, ambiguity. Ambiguity itu multitafsir, tidak jelas, banyak makna ya. Contohnya hal-hal yang tidak terprediksi. Siapa yang tahu sekarang transformasi digital ya? Semua sudah era on handphone, semua sudah serba klik. Kalau kita nggak ngikutin ini ya kita ketinggalan ya. Obatnya bisa memprediksi dan data akurat. Data is more valuable than money sekarang. Lebih mahal dari uang. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mengatur data kita, itulah search kita. Sehingga dengan adanya data kita bisa memprediksi. Nah, jadi kalau boleh dibilang, VUCA ini sangat penting. Sangat banget penting. Nggak cuma dari kita secara personal dan perusahaan juga harus aware dengan ini ya. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Atau ada tanggapan? Silahkan. Ada Oh, oke. izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ita. Apakah seorang akuntan itu perlu mempelajari VUCA ini? Karena kan semua pekerjaan akuntan sudah terstruktur tanpa eksternal. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan yang bagus ya. Kalian di prodi akuntansi, ya otomatis lulusan itu sebagai akuntan ya, salah satunya dari sekian banyak profesi yang mungkin kalian akan gelutin. Harus Mbak, dan wajib banget. Ini melekat nggak cuman secara profesi, tapi juga secara personal. Tadi kita udah lihat di video kan, ketika dia tidak bisa membaca ini VUCA, ketika banyaknya kendala yang akan dihadapi kalau dia tidak tahu bagaimana cara memanagenya, ya otomatis dia akan gulung tikar. Dia akan bangkrut, dia akan tertinggal. Akuntan, dia memang harus peka sama ini. Walaupun semua job description dia lakukan secara internal yang memang dari perusahaan itu sendiri. Dia harus tahu kira-kira kalau saya membuat laporan keuangan ini apa gejolak yang akan dihadapi. Apakah saya harus menyajikan secara original, disajikan secara berintegritas atau secara jujur atau gimana. Ketidakpastian. Ketika saya membuat laporan keuangan, saya menginput semua dari identifikasi data, kira-kira apa yang harus saya hadapi ketika saya sudah mempublish ini ya. Kompleksitas. Semua data sangat kompleks. Ternyata saya tidak hanya angka, tetapi juga tentang personality dan juga banyak hal, banyak aspek. Dan kalau kita sebagai akuntan tidak bisa membaca ini, tidak bisa membangun koneksi dengan divisi-divisi yang lain, tentunya hasil luaran dari laporan keuangan kita juga sangat kaku, ya. Kita harus fleksibel. Terakhir, multitafsir. Nggak bisa laporan keuangan kalau memang ini lagi minus, ini tempatnya di debit, ini lagi surplus, ya kita memang harus sajikan apa adanya. Tidak boleh ada fraud atau manipulasi di situ. Ya, jadi sebagai akuntan, sebagai personal, sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai pemangku kebijakan dan segala macamnya, cara membaca VUCA ini memang harus sudah melekat. Ya, tidak peduli profesi apapun. Nah, mungkin bisa diterima ya untuk penjelasan Ibu. Bisa lanjut kita? Iya, Bu. Bisa, Bu. Lanjut. Nah, kemudian manfaat kita belajarnya apa sih, Bu? Jadi manajemen risiko itu sangat penting karena bisa pertama mengawal pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan. Buat ngejaga tujuan perusahaan ini tetap on track. Ya. Yang kedua, membantu dan mendukung proses pengambilan keputusan. Ya, dengan adanya data, dengan adanya komponen-komponen yang sudah terstruktur, yang sudah kita siapkan, sudah kita identifikasi, itu pastinya proses pengambilan keputusan juga akan lebih gampang. Memenuhi kepatuhan dan peraturan, terutama persyaratan dari pemerintah. Ada regulasi, ada pajak, ada segala macam kebijakan undang-undang. Kalau kita patuh di situ, tentunya risiko yang kita hadapi juga pastinya akan mengecil. Menciptakan kinerja yang konsisten.
Kalau orang sudah tahu nih risiko saya akan seperti ini, biasanya dia akan takut, dia akan menjaga dan akan menciptakan kinerja yang patuh, ya. Jadi risiko juga akan sedikit. Melindungi aset pasti. Kenapa banyak perusahaan yang bangkrut? Karena manajemen risikonya nggak bagus, ya. Oleh karena itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kita juga bisa melindungi aset, apakah itu tangible maupun intangible, ya. Nah, proses manajemen risiko itu sendiri, kita bisa lihat ini proses yang sangat standar, ya. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian dianalisis, kemudian dievaluasi, kemudian ditanggulangi, kemudian dipantau. Secara terus-menerus circle-nya akan seperti ini. Contoh tadi kayak di video, sama seperti kehidupan kalian mungkin sebagai mahasiswa, kenapa telat? Itu harus kita identifikasi. Oh, ternyata saya begadang tadi malam, saya tidur jam 3 subuh, saya ngerjain tugas sampai lupa waktu karena ditumpuk dan SKS segala macam. Oh, ternyata saya ada ini. Dan itu kalau dijadikan kebiasaan, siap-siap dengan risiko dan masalah. Setelah tahu, kita analisis, penyebab saya telat tidur kenapa ya? Penyebab saya telat masuk tadi kenapa ya? Ditelusurin. Ya, di perusahaan juga seperti itu. Kemudian dinilai atau di-scoring. Oh, ternyata penyebab terbesar saya jadi telat adalah, ya saya telat tidur jam 3 subuh karena apa? Begadang. Begadang scoring paling tinggi dah. Itu penyebab terbesar kenapa saya telat. Itu juga perusahaan. Kenapa sih kok gembos sana sini? Kenapa sih rugi terus? Ternyata ada skala scoringnya di situ. Baru dibikin mitigasi atau penanggulangan. Lalu bisa ditanggulangi. Kalau penyebabnya apa, sehingga berproses berdampak apa, dibuatlah penanggulangannya itu seperti apa, ya. Baru dipantau. Jangan sampai nggak dipantau. Kalau nggak dipantau akan keulang terus. Sama seperti yang terlambat tadi, ya. Jangan sampai. Nah, di abad sekarang, kalau kita nggak pintar-pintar ngebaca situasi, kita harus tahu the biggest business risk in 2022, dan kemudian 2023 nanti mungkin akan berubah ya sedikit lah, ya. Cyber incidents, ya. Banyak banget kan kita dapat info leaking data kita bocor, database kita bocor dan segala macam, dan ternyata ini di urutan pertama dia risiko terbesar yang abad ini. Kemudian business interruption, ya. Ada interupsi dalam bisnis, apakah itu dari segi internal maupun eksternal, ya. Natural catastrophes, apakah itu bencana alam dan segala macam. Bisa kita lihat dengan urutannya dan presentasinya di sini. Kita jangan sampai berpikir, Bu, saya kan masih mahasiswa, masih belajar, saya juga nggak punya bisnis. Jadi ngapain kita baca-baca ini? Jangan seperti itu, ya. Pola pikir kita sudah sangat harus terbuka. Kita harus bisa baca peluang. Dan ini efeknya akan kita rasakan, ya. Jadi kita harus aware apa yang terjadi di dunia saat ini. Nah, case. Ini salah satu contoh, ya. Contoh-contoh dari perusahaan yang fail atau apa namanya? Fail dalam memanage risikonya. Yang pertama Lehman Brothers, ya. Bank investasi ruginya 10,1 triliun. Penyebabnya nasabah menarik besar-besaran karena dia bangkrut dan resesi 2008 dampaknya besar banget. Dia tidak menanggulangi hal ini sehingga terjadi gitu aja. Padahal dia harusnya bisa membuat mitigasi. Dia nggak aware dengan VUCA tadi. WorldCom atau perusahaan telekomunikasi ruginya 1,5 triliun, bangkrut karena fraud. Fraud ini ya etika ya dalam laporan keuangan. Dia menerima suap sehingga dimanipulasilah laporan keuangannya. Kodak kamera dulu ada merek Kodak ya, bangkrut 2009 karena kalah bersaing. Yang lain sudah pakai digital, dia tetap dengan konsepnya dia bertahan. Akhirnya ya gulung tikar. Tidak mengikuti VUCA, tidak tahu bagaimana caranya menghadapi dunia bisnis yang sangat dinamis. Terakhir Nokia, Ibu Tri sudah menjelaskan bahwa 14 tahun berjaya, dia tidak mau berinovasi. Sebenarnya Nokia udah bikin versi Android, tapi dia tetap percaya, nggak perlu Android lah, kami udah banyak banget kok penjualan. Sampai akhirnya ya Samsung, Android dan iOS yang menguasai pasar saat sekarang. Oke. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Kita sampai ke conclusion. Risiko merupakan kesimpulan akhir tingkat risiko perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen. Jadi penerapan manajemen risiko ini sangat penting ya sebagai mitigasi dan juga nanti
menjaga dari perusahaan tetap on track. Risiko merupakan penilaian atas peringkat masing-masing risiko yang Ibu bilang tadi ada scoring, sehingga gambaran real perusahaan itu didapat. Jangan sampai langsung kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kita harus mencegah itu. Risiko perlu diperhatikan secara signifikan, baik itu secara materialistis dari masing-masing risiko terhadap kondisi usaha perusahaan. Ya. Oke, sebelum tugas nih, ada pertanyaan kah? Bu, ngantuk, Bu. Ada Bu. Oh ya, silakan. Setelah tadi itu Bu, jadi Rizky pengen tanya, apa sih akibatnya kalau misalkan perusahaan ini nggak ngejalanin ERP ini atau manajemen resiko ini dan imbasnya sama kita atau individu atau perorangan tuh apa Bu kira-kira? Oke, seperti yang Ibu bilang, makasih pertanyaannya. Great question. Ini salah satu efek dari manajemen risiko yang tidak diterapkan secara baik oleh perusahaan. Kita yakin bahwa Lehman Brothers, WorldCom, Kodak, Nokia, dia sudah punya divisi khusus untuk membaca dan menanggulangi risiko ini. Tapi kadangkala kita bisa lihat di sini, fraud-nya jalan, tidak mau terbuka dengan perubahan, ada semacam ego-ego yang mereka tidak mau lepaskan. Nah, itu juga berlaku sama kita secara personal. Tadi yang kayak di YouTube, dia benar-benar bisa harusnya menyetop perilaku dia terlambat, tapi dia nggak kuasa untuk itu, sama seperti ini. Ya, seperti itu ya, Mbak ya. Jadi, eh, itu adalah penjelasan teori yang Ibu berikan. Kita lanjut aja untuk memperdalam pengetahuan kalian. Kita masuk ke tugas mandiri. Ada 4 pertanyaan. Silahkan dikerjakan melalui referensi-referensi yang sudah Ibu kasihkan di list sebelumnya. Nanti akan kita lanjut dengan praktikum yang akan Ibu jelaskan di sesi praktikum. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup jelas? Jelas Bu, aman. Oke, sip. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Kasih ya. Oke, itu saja dulu ya yang Ibu bisa berikan untuk sesi teori. Kita akan lanjut untuk membahas ini di praktikum dan nanti akan dipresentasikan in the end of the praktikum untuk seluruh kelompok masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.